Cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku, Indonesiaku. Pemanasan. Habis ini mau jalan ke mau cek kan? Cek dong. Oke, sekarang. Ojek sampai pos berapa? Bawahnya pos 1. Oh, bukannya pos 1. Bawahnya. Sudah direhab tapi belum bisa karena masih ada tanjakan yang gini banget. Nanti kita mau apa di Simpangke atau apa. Hari ini kita ada di Butuh Kaliangkrik, di dusun Butuh Kaliangkrik. Insya Allah kita mau akan naik ke Sumbing ya, Mas ya. Kita ditemenin sama Mas Nuno dari Kata Hati Institute dan kita akan ngobrol banyak mengenai kegiatan-kegiatan Mas Nuno dan ekspedisinya. Mudah-mudahan kita banyak cerita, kita banyak input, kita banyak wawasan baru, cita-cita baru. Jangan nggak diikutin sayang. 20.000 sampai pos 1, cuma ada di Sumbing. Kita lihat aja ya kayak gimana ojeknya. Merasa ternodai. Luar biasa. Aduh, jago banget deh. Gokil. Goks. Gimana Mas? Gokil. Pelajaran dalam bahasa. Ini Masnya. Top. 10.000 ya kan? Berapa sih $1.50 kali ya? Nggak nyampe. Kalau di luar negeri itu bakal naik-naik apalah ya kan, yang ada sih di gunung gini-ginian kan, naik dulu turun pakai apa? Sled lah apa udah $50 sendiri. Oh. Ini transportasinya kan? Hiburannya gila dah. Double garden. Itulah yang bikin gemes. Ketinggian Gunung Sumbing ini puncaknya 3371 meter di atas permukaan laut. Tujuan hari pertama kita ke pendakian ke pos 3. Durasi kurang lebih kita persiapkan waktu 3 sampai 4 jam. Amin. Ya semoga di perjalanan kita diberikan keselamatan. Amin. Dan apapun itu semuanya bisa bersahabat dengan kita. Amin. Udah itu mungkin itu aja. Sebelum berangkat kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai.
gue pengen bahas soal hiking Gunung Sumbing yang menurut gue sebenarnya menyenangkan sekali karena pace-nya agak beda dari 2 gunung sebelumnya yang karakter trekkingnya ngegas dari awal lah kasarnya gitu kan. Dan tuntutan untuk skillnya agak mungkin lebih berat daripada Sumbing karena dari awal tuh udah nanjak terus. Kalau Sumbing nih variasi treknya menyenangkan dalam arti kata nggak selalu menanjak dan suasananya berubahnya tuh berasa dari daerah pertanian naik ke hutan, naik ke savana, naik ke mungkin Gunung Batu kali ya. Ini yang gulanya sedikit. Oh ya. Ya. The best Ini yang enggak ada gulanya. beverage at any mountain. Susu jahe. Orang bilang kopi, oke, teh boleh, tapi susu jahe. Lu nggak kopi bro? Ya kenikmatan yang nggak bisa kita dapat lah di mana-mana. Minum ini di Hotel Bintang 5, minum ini di sini enakan di sini. nggak bisa dibandingin. Dan setiap orang sebenarnya mimpi untuk punya momen kayak gini. Dan sebenarnya mereka mampu kan. Cuma Nah itu dia kan pertanyaan. pilihan kan jadi. Iya. Kalau kita ngajak orang ngobrol tuh, kalau berwacana tuh abis diwacana gitu loh, abis di ngomong gitu, ngerti nggak sih? Kapan jalan? Iya. Kita nih badan kita baru diajak ngobrol sama alam, ngadepin orang, ngadepin hidup pakai bahasa alam, ya kan? Kalau dia kecepatan dia tahu ada orang yang mesti ditungguin, ya kan? Iya. Kalau kita kan nggak tahu. Iya. Pokoknya cepat aja bodo amat. Pak Nunu nggak ditemenin? Orang yoga bos, beda bos. Pernafasannya, aliran darahnya jauh lebih lancar dari kita yang body fatnya jauh di atas rata-rata. Dahsyat, iya ini guru lah ya buat semua kita lah, buat anak muda terutama semangatnya, dedikasinya, kegilaan, fokus dan lain sebagainya. Iya nih, belajar sama dia dah. Berarti di atas ada ini dong, ada kayak candi gitu. Menyenangkan, rapih jalurnya, tertata. Bukan berarti tidak susah ya. Anak-anak itu dari tahun 80-an, 90 apa itu. Mesti gimana gitu kan? Nah, nulislah kita. Kita akhirnya menjelasin teknologi ikhlas kita bawain. Gak bisa nulis, gak pernah belajar nulis, gak pernah baca buku. Bagaimana menulis buku. Banyak yang nanya gimana nulisnya. Gua ada gubuk jadi di mana tuh, Gunung Pancar. Karena kalau nulisnya di kota pakai laptop apa-apa nggak bisa. Nggak ketemu feel-nya. Harus di sini nih kalau nulis gitu kan. Malam nginep itu dengerin alam apa baru masuk. Nah jadi itu kayak pesan dari alam jatuhnya. Kabut mulai menghampiri, bakal dingin. Tapi nggak apa-apa, sambil jalan sambil keringetan. Pos 3 coming.
Sampai deh. Sampai deh Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paham tentang ikhlas dan kenapa kita harus berserah kepada ikhlas? Apa sih sebenarnya ikhlas? Kondisi yang sebelumnya yang dianggap lemah lah gitu kali ya. Tapi kenapa janjinya Tuhan kalau orang ikhlas malah dibantu gitu kan? Dan jadi ikhlas itu sebenarnya berserah, terserah, menyerah hatinya. Ya ikhlas itu kayak kita tadi naik gunung lah kan. Intinya kalau lagi capek kan berhenti. Tapi kan kita udah bilang kita mau ke puncak. Ya lu harus ikhlas. Kalau pun capek, tunggu gimana jalan lagi, setapak lagi. Nah kondisi itu membuat segala kondisi setapak demi setapak menikmati moment to moment secara full. Itu sih sebenarnya. Analogi naik gunungnya pas banget ya. Kurang waktu sebenarnya ngobrol sama dia, tapi karena prinsipnya dia, gue suka mengenai keikhlasan, dan sepertinya yang paling menarik buat gue konsep dia tentang bagaimana kita harus ikhlas jadi orang Indonesia. Karena untuk jadi orang Indonesia tuh bukan hanya siapa kita sebagai orang Indonesia, tapi apa tanggung jawab kita sebagai orang Indonesia dengan apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa tentang negara kita, budaya kita, tradisi kita. Coba lihat ke belakang. Masih bingung apa Indonesia cantik. Mas Nunu juga bahas soal green movement-nya dia, bagaimana menyadarkan mungkin generasi muda Indonesia yang lebih relevan atau akan pentingnya kembali ke alam dan mengerti alam dan melayani alam Indonesia sebagai orang Indonesia untuk mendapatkan optimalisasi dari hubungan manusia dan alam di Indonesia gitu. Elevation 2958, still OTW menuju 3317. Hamparan alam luas membentang di jagat khatulistiwa. Harum tanahmu, hijau warnamu, takkan pernah terlupakan. Tempat di mana aku dilahirkan dan tempat di mana nanti aku kembali. Nah, puncak itu sebenarnya gue juga badan udah habis sebenarnya ya. Karena berangkat itu kurang tidur, cuma tidur 2 jam. Nah, malamnya dingin banget juga, jadi tidur 3 jam, badan habis. Jadi naik itu udah setengah badan. Lama-lama pas di perjalanan itu antara badan sama otak udah gak bisa connect. Ya udah deh, kita ikhlas aja deh kan. Akhirnya udah terjungkal gitu ya di atas. Dengan kita ke alam, kita belajar sama guru yang sejati ya, kayak puncak sejatinya itu, dapat kita ilmu berteman, ilmu hidup, ilmu ikhlas, ilmu kreativitas, ilmu menjaga alam dan lain sebagainya. Ku cinta
cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya. Cukup banyak nuansa lah di pendakian Sumbing ini, dan kayaknya masing-masing nuansa itu bisa di follow up untuk banyak hal gitu. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu Indonesiaku. Ayo. Kesimpulan gue sih kita harus pede jadi orang Indonesia dulu lah. Karena mungkin kepedean itu banyak yang hilang dan dihilangkan sebenarnya karena penjajahan, karena indoktrinasi, karena apapun ceritanya. Ku berjanji rasa ini akan selalu di hati. Dan kayaknya kalau kepedean itu keikhlasan dan kebanggaan dan kemampuan kita mengindonesiakan diri sendiri, kita menjadikan bangsa ini ya mungkin jadi pemimpin dunia pada akhirnya, karena nggak banyak di dunia ini yang punya apa yang Indonesia punya gitu kan. Apakah alamnya, apakah orangnya, apakah sejarahnya, apakah tradisinya, apakah teknologinya, mungkin tanahnya, budayanya, yang kayaknya banyak orang di luar Indonesia itu yang pengen tapi nggak punya gitu. Tapi kita sendiri kadang-kadang yang punya nggak sadar apa yang kita punya itu. Selamat Sabta Saga. Semoga sukses dan lancar. Uye. Ku cinta semua yang ada. Kita baru turun dari puncak Sumbing, puncak sejati Sumbing. Tadi di atas ketemu teman-teman pendaki lain, adik-adik kelas dari Palu yang lagi kuliah di Jogja. Pada titip salam buat Pasya katanya. Ya, cuaca kebetulan cerah, alhamdulillah. Om Nunu juga sampai ke puncak, alhamdulillah. Sekarang kita lagi siap-siap mau turun, kayaknya kabutnya juga udah mulai turun. Secepat mungkin sampai ke base camp 3 buat lunch. Nah, habis itu kita turun ke bawah. Back to hotel. Ada sedikit insiden yang tadi dengan Mas Nunu sempat terjatuh waktu turun dari puncak, tapi alhamdulillah semua baik-baik aja. Koplingnya udah habis, kopling dengkul udah habis. Gua salut sama tim kita, khususnya tim rescue-nya yang bisa nuntun Mas Nunu dengan selamat sampai ke bawah, dan ternyata baik-baik aja. Alhamdulillah. Setelah pendakian yang secara umum sangat menyenangkan, treknya bersahabat sekali. Ada sedikit problem dengan teman kita, tapi sudah diatasi dan beliau sudah nyaman. Sekarang kita kembali ke hotel, mandi air panas, tidur dengan nyenyak. Bye. Jadi banyak pesan yang menarik dari Sumbing, terlepas tidak hanya pendakiannya, tidak hanya ngobrol-ngobrolnya, tapi belajar mengenai lingkungan di sekitar Sumbing yang ladang-ladangnya yang tertata rapi,
orang-orangnya yang malu-malu tapi kocak sebenarnya gitu loh. Dan hal itu kayak terulang di setiap tempat yang kita datengin ya. Ada kearifan lokal yang mengutamakan bikin dulu deh, nggak usah banyak ngomong, kerjain dulu gitu loh. Dan mudah-mudahan di gunung-gunung dan lokasi-lokasi berikutnya makin banyak yang gue dapetin. Yang pada dasarnya mungkin itu tujuan awal dari ekspedisi ini sih. Mengumpulkan pengalaman, mengumpulkan cerita yang nantinya bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang berguna mungkin ya. Berguna lah yang pasti ya, insya Allah. Kearifan lokal orang Kaliangkrik, desa yang begitu unik, berawal dari ketidakpedean mereka mengenai desanya sendiri, yang menurut mereka biasa-biasa aja. Makin kesini mereka makin sadar bahwa mereka tuh luar biasa gitu. Ini menjadi aset kami juga yang belum punya perpustakaan di tingkat dusun, untuk anak cucu kami juga. Insya Allah. Dan untuk wisata nggak menutup kemungkinan daya tarik juga. Oh, banyak wisatawan bisa mampir pojok pustaka. Otomatis pengen nyumbang buku dan segala Iya, itu kami terima. Maafkan aku, duakan cintamu, rasa hatiku, tinggalkan dirinya. Dan demi waktu yang bergulir di sampingmu, maafkanlah seperti tadi. Andainya bila ku bisa memilih, kalau saja waktu itu ku tak jumpa dirinya, mungkin semua takkan seperti ini. Dirimu dan dirinya kini ada di hatiku, membawaku dalam. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu, Indonesiaku. Yo. Ku cinta hijaunya alammu, ku cinta birunya lautmu, ku cinta semua yang ada padamu, Indonesiaku. Indonesiaku, Indonesiaku.